Ma, mereka itu nggak tahu kalau kamu cuci darah. Ya tapi kan itu kan tanda-tanda. Kalau aku nggak sakit, kalau umur aku panjang juga nggak mungkin mereka ngomong kayak gitu. Ya itu semua cuma kebetulan. Ah, emang kamu sama aja kayak yang lain. Nggak percaya sama aku. Tuh kan? Banyak juga loh tanda-tanda kematian itu. Misalnya ada burung gagak atau burung aneh lainnya pada malam hari datang ke rumah kita. Burung gagak. Ini suara burung gagak. Cepetan kamu usir burung gagak dari atas rumah kita sekarang. Gimana ngusirnya, Ma? Itu kan burung liar. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu usir aja. Pokoknya nggak boleh ada di atap kita. Udahlah, kamu gak usah pikir yang aneh-aneh. Ya udah, kalau kamu nggak mau ngusir, aku yang usir burung gagak sendiri. Ma. Pergi burung sialan. Pergi. Ma. Pelan-pelan gak usah teriak-teriak. Nggak enak didengar sama tangga. Udah. Sini. Biar papa yang nimpukin. Dari tadi, kek. Dikit lagi tuh. Ih. Ke atas kan. Tuh. Udah pergi burungnya. Udah yuk masuk. Ma. Mana sih? Ma. Jangan dikejar lagi. Ma, udah mah, jangan Ma. Tuh kan, pecah mah genteng orang. Pak Luman, tunggu. Kalau Pak Luman tidak suka dengan saya, jangan begini caranya. Pak, Bu, saya minta maaf ya. Ini istri saya, dia takut sama burung gagak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Pak Luman harus ganti semua genting rumah saya yang pecah. Iya Bu, pasti saya ganti. Besok ya. Ya sudah, saya tunggu besok. Tuh kan, kita jadi nggak enak sama tetangga. Makanya kamu tuh jangan berlebih. Ya udah, makanya lain kali tinggal bayar aja sih. Cincin kawin patah katanya tanda-tanda kematian juga. Ini udah tanda berikutnya. Jangan-jangan benar aku udah mau meninggal. Ma, kamu yakin udah mau masuk kantor? Yakin aja, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu udah yakin ya silahkan aja. Menurut kamu, aku udah siap belum? Kalau aku bilang sih kamu belum tenang. Nanti kalau ada yang salah di kantor, kamu jadi salah paham. Udah, kamu tenang aja ya. Bu, ini laporan selama Ibu cuti. Gelas jatuh itu pertanda buruk. Gimana tempat tanda-tanda kematian itu ada? Kamu lain kali hati-hati dong. Maaf Bu, saya nggak sengaja. Makanya kamu jangan cepet-cepet kalau ngerjain sesuatu. Ya udah bersihin aja deh. Iya Bu, nanti saya panggilkan Obe ya buat ngebersihin pecahan gelasnya. Kok kamu masih berdiri di sini?
Kenapa kok kamu ngeliatin saya kayak gitu? Ibu nggak apa-apa. Emang ada yang salah sama muka saya? Muka ibu agak pucet. Pucet biasa apa kayak pucet orang mau mati? Kok ibu ngomongnya gitu? Pucet biasa, Bu. Mungkin ibu kurang sehat. Ya mungkin. Ya udah panggilin Obe aja deh. Bersihin ya. Iya, Bu. Tuh kan. Tuh kan semua orang ngeliatin aku jadi kayak pucat. Semua orang aja tahu tanda-tanda kematian aku nih, sebentar lagi udah deket nih. Bu, laporannya ditunggu sama Bapak. Kata Bapak kalau ibu kurang sehat, ibu boleh cuti lagi sampai ibu benar-benar sehat. Bilang sama Bapak ya. Setidaknya saya masih berguna buat kantor ini. Saya masih berguna buat orang banyak. Nanti kalau saya meninggal, saya bakal cuti selamanya. Kamu bilang beneran ya kayak gini ya yang tadi saya sampaikan ya, harus sama ya. Iya, Bu. Iya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Kalau kamu mau tahu tentang kematian, aku akan jelaskan. Iya, saya pengen tahu aja Bunda Ratu. Kamu merasa tidak? Orang terdekat kamu tidak memperhatikan kamu. Misalnya, suami kamu, atau anak kamu, teman-teman kamu, itu tanda-tanda kematian. Bahkan anakku sendiri gak peduli sama aku. Caca! 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 Ada apa sih? Ma? Caca! Apaan sih? Kok kamu malah ngumpat dari mama? Ampun, Ma. Emang kamu pikir aku apaan, hantu? Pah? Lihat nih, Pah. Masa Caca ngelihat aku aja takut? Emang aku ini apa, hantu? Ma, kamu sadar gak sih? Semenjak kamu keluar dari rumah sakit, tensi kamu tinggi terus. Kamu marah-marah terus. Ya jelas aja Caca takut sama kamu. Apa emang ini pertanda karena aku udah bentar lagi mau mati? Berarti bener ya kata dia. Semua orang di sekeliling aku tiba-tiba berubah jadi gak peduli sama aku. Dia itu siapa sih, Ma? Kamu tanya sama siapa? Kalau kamu mau nanya soal mati, soal agama, sama orang yang tepat. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Maafin Mama ya. Sini sayang. Jadi buku ini yang selama ini bikin Winda aneh. Buku ini harus dimusnahin. Harus dibakar.
Buku ini menyesatkan. Setelah ini, aku harus ketemu sama Umi. Aku harus tanya, sebaiknya kelanjutannya gimana? Jadi begini Umi, yang mau saya tanyakan sama Umi itu, apa benar Umi, kalau manusia itu bisa melihat tanda-tanda kematiannya sendiri? Soalnya istri saya merasa dia bisa melihat tanda-tanda itu. Seperti misalnya dia merasa kesepian, kurang diperhatikan sama keluarga, atau bahkan mendengar suara burung gagak. Sebenarnya apa sih Umi? Apa ada tanda-tanda kematian dalam Islam itu? Kalau kita bicara soal kematian, itu kan artinya mati itu sendiri kan keluarnya roh dari jasad, ya kan? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Yas'alunaka anir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Urusan roh itu nggak ada orang tahu, yang tahu hanya Allah. Kapan keluarnya, artinya kapan kita akan mengalami kematian itu. Nah, kalau tadi Mas Lukman bilang istrinya dengar suara burung gagak ya, terus dan lain sebagainya. Kalau menurut Umi suara burung gagak seperti itu ya memang sudah sunnatullah. Lah kan di Al-Qur'an sendiri juga udah dijelaskan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Di dalam sunnatullah itu hukum alam itu tidak akan ada perubahan. Lah dari zaman baheula mah suara gagak ya emang begitu. Gagak mau ada orang mau meninggal kayak mau kagak waktunya bunyi ya bunyi aja. Itu mah kalau menurut Umi. Nah, jadi kalau misalnya orang itu tidak dikasih tahu oleh Allah kapan dia itu wafatnya, kapan dia itu meninggalnya, justru itu bentuk salah satu kasih sayang Allah, Mas. Sebab kalau kita dikasih tahu misalnya oleh Allah, Qurrata A'yun misalnya ya, umurmu 3 bulan lagi. Lah, selama 3 bulan ini otomatis saya mikirin kan. Mikirin bagaimana nanti, terus bagaimana ininya. Lah belum waktunya udah mati duluan. Justru kita nggak dikasih tahu agar supaya ya kita tetap bersiap-siap untuk menjemput ajal itu. Lagi pula agar supaya tidak membebani kita. Tuh sayangnya Allah. Dan kalau orang itu semuanya tahu kapan mau meninggalnya, lah baik semua orang mah. Tobat semua, kagak ada yang kagak tobat. Nah, makanya kalau menurut Umi mah emang itu rahasia Allah. Kita nggak tahu itu kapan iniannya, tanda-tandanya itu. Terima kasih Umi atas semua penjelasannya. Sama-sama, iya. Foto pernikahan. Kok aneh sih? Nggak mungkin. Ini cuma kebetulan aja. Tapi kalau kebetulan kok aku jadi takut ya? Pa? Ada apa sih? Ini aneh banget. Foto pernikahan kita jatuh. Mungkin karena ada angin kenceng tadi, makanya fotonya jatuh. Kalau emang ini gara-gara angin, pasti yang jatuh semua dong. Ini kenapa cuma yang jatuh foto pernikahan kita aja? Ayo, aneh banget, Pak. Udah cukup kamu gak usah bahas ginian terus. Pak, ini tanda-tanda udah semakin jelas ini. Kamu harus mikirin loh, nanti kalau kamu hidup gak sama aku gimana? Makin ngaco kamu ngomongnya. Pak, Mama pengen tahu Papa nanti gimana kalau Mama udah gak ada. Papa ngapain aja?
Aku kangen mama seperti dulu. Sayang banget sama Caca. Penuh perhatian. Selalu nyiapin keperluan sekolah Caca tiap hari. Yang namanya Caca mau bobo. Caca kangen mama seperti dulu.